Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Agus Kamaludin selaku pembimbing dari kuliah penilaian pembelajaran kimia dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan Google Form untuk membuat soal ujian harian. Pada kali ini, kami terdiri dua anggota. Yang pertama yaitu Mbak Latansa Nailal Izzati dan juga saya sendiri Ahmad Dhani. Pada kali ini, materi-materi yang akan kami sampaikan meliputi dari definisi, yaitu selanjutnya kegunaan, selanjutnya mekanisme, dan yang terakhir platform pendukung selain Google Form untuk membuat ujian harian. Yang pertama yaitu definisi dari Google Form. Menurut Zainal pada tahun 2011, Google Form merupakan salah satu aplikasi berupa template formulir atau lembar kerja yang dapat dimanfaatkan secara mandiri ataupun kolektif untuk tujuan mendapatkan informasi pengguna. Dengan kata lain, Google Form adalah situs berbasis web yang bertujuan agar orang lain dapat mengisi jawaban terhadap lembar kerja secara cepat dimanapun ia berada dengan menggunakan dukungan internet di laptop atau PC ataupun handphone. Untuk dapat menggunakan Google Form, maka kita diisyaratkan untuk memiliki akun universal Google, yaitu dengan mendaftar di http://account.google.com/login. Dengan memiliki akun tersebut, maka kita akan menggunakan berbagai produk Google yang dirilis secara gratis, seperti Gmail sebagai alat untuk berkomunikasi dengan email, Drive sebagai alat penyimpanan online, YouTube sebagai alat berbagi dan menyimpan video, Site sebagai alat untuk membuat website sederhana, Blogger sebagai alat untuk membuat blog, Google Play sebagai alat untuk berbagai aplikasi, Google Plus sebagai alat untuk sharing artikel, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kegunaan dari Google Form. Sebenarnya banyak sekali kegunaan dari Google Form, tetapi di sini kami merangkum ada 5 dari kegunaan Google Form itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk memberikan tugas latihan atau ulangan online melalui laman website. Yang kedua yaitu untuk mengumpulkan pendapat orang lain melalui laman website. Yang ketiga yaitu untuk mengumpulkan berbagai data siswa atau guru melalui laman website. Yang keempat yaitu untuk membuat formulir pendaftaran online untuk sekolah. Yang kelima yaitu untuk membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online. Selanjutnya yaitu mekanisme pembuatan soal ujian harian di Google Form akan disampaikan oleh Mbak Latansa Nailal Izzati. Kepadanya dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme pembuatan Google Form. Yang pertama, login ke akun Google sebagaimana login di akun Google pada umumnya. Kemudian yang kedua, masukkan ke halaman Google Docs. Lalu kemudian sign in menggunakan alamat email yang sebelumnya. Selanjutnya, pilih jenis-jenis pertanyaan yang terdapat di Google Form. Dan selanjutnya, yaitu isi kolom judul dan deskripsi kuesioner, kemudian ketik kalimat atau pertanyaan atau pernyataan. Ini fungsional, karena kebutuhan dari setiap pembuatan Google Form itu beda-beda. Jadi ini tergantung pemakaian, tergantung kebutuhannya. Kemudian, pilih jenis-jenis pertanyaan yang terdapat di Google Form. Di sini terdapat pilihan ganda, jawaban singkat, paragraf, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya yaitu mengaktifkan tombol wajib diisi, membuat peserta tidak akan bisa mengirimkan hasil tanggapannya apabila mengosongkan nama lengkap. Dan selanjutnya yaitu Anda dapat mengaktifkan pemberitahuan melalui email ketika ada responden yang memberikan tanggapan. Jadi di sini
bisa disebut sebagai alarm atau pemberitahuan kepada kita bahwa terdapat responden yang baru saja mengirimkan kuesionernya. Kemudian mengaktifkan tombol wajib isi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan selanjutnya, adapun cara mempublikasikan kuesioner online menggunakan Google Form, yaitu dengan klik tombol kirim. Metode pengirimannya terdiri dari 3 macam. Yang pertama melalui email. Di sini kita harus memasukkan alamat email penerima. Kemudian yang kedua membagikan link atau alamat web. Dan yang ketiga menampilkan halaman website atau blog. Untuk materi selanjutnya, yaitu dengan mempraktekkan pembuatan Google Form itu sendiri. Yang pertama kita harus masuk ke akun Google kita, kemudian masuk ke bagian Google Form. Di sini terdapat aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google itu sendiri, dan kita buka Google Form. Nah, di sini kita bisa membuat ataupun dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Tetapi di sini kita akan membuatnya terlebih dahulu. Di sini ada deskripsi, bisa diisi sebagai contohnya ulangan harian kimia. Deskripsinya terserah, bisa dengan kalimat apapun, terserah semaunya kita. Selamat mengerjakan. Nah, untuk yang di sini kita akan men-set sebagai password. Nah, di sini terserah ya, kita misal passwordnya pertanyaannya password. Sama dengan, kemudian angkanya kita masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila ini salah, maka akan tertulis password yang Anda masukkan salah. Dan untuk membagi bagian berikutnya, kita tambahkan bagian. Nah, di sini bagiannya itu mulai masuk ke bagian soal ulangan harian kimia. Kemudian menambahkan pertanyaan. Pertanyaannya bisa berupa, di sini saya ambil dari buku terlebih dahulu. Contohnya, di sini pilihan ganda, kita setting pilihan ganda, dan ini soalnya. Opsi yang pertama, larutan gula. Kemudian tambahkan opsi larutan buffer. Kemudian
larutan homogen. Kemudian larutan elektrolit. Kemudian larutan asam basa. Untuk menentukan kunci jawabannya, kita masuk ke setelan dan jadikan ini sebagai kuis. Di sini bisa kita setting. Nah, kita setting nilai benarnya itu 4 aja ya. Nah, jawabannya itu D. Untuk dapat men-set kunci jawaban, kita mengkliknya terlebih dahulu seperti tadi, kemudian kita klik kunci jawaban yang benar, yaitu yang benar ini yang D. Kita klik kunci jawaban dan kita klik jawaban yang benar itu D. Kemudian untuk poinnya sendiri, kita men-set 4 poin. Sudah selesai. Dan apabila sudah selesai, maka kita bisa mempublikasikan Google Form ini dengan cara klik kirim, dapat melalui email atau link. Biasanya melalui link karena dianggap lebih mudah diakses oleh siswa. Kemudian klik salin. Udah. Mungkin sekian demonstrasi dari pembuatan Google Form ini, akan dilanjutkan ke bab selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Latansa Nailal Izzati. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Google Form. Yang pertama ada kelebihan dari Google Form. Yang pertama, sangat mudah untuk digunakan, termasuk dalam pembuatan maupun pemakaiannya. Dengan kemudahannya tersebut, Google Form ini sangat cocok untuk digunakan sebagai seorang pemula. Yang kedua, dapat dinikmati secara gratis. Dengan kelebihan ini, maka tidak perlu membuang uang untuk membeli aplikasi maupun layanan seperti membuat formulir, karena Google Form tersedia secara gratis atau bebas dari biaya. Yang ketiga, programnya cukup ringan, tidak seperti program lainnya. Google Form termasuk memiliki program yang ringan, sehingga dapat digunakan tanpa adanya kendala. Yang keempat, bisa dibagikan ke dalam platform, sehingga semua orang bisa mengisi kuis maupun kuesioner yang telah kita buat untuk mengumpulkan informasi. Memiliki fitur spreadsheet sehingga dapat melihat tanggapan survei yang telah dikumpulkan pada formulir secara rapi dan juga otomatis. Selain itu dapat melihat info dari tanggapan waktu dan juga grafiknya dengan fitur spreadsheet ini. Selanjutnya ada kekurangan dari Google Form. Yang pertama, tidak bisa digunakan pada forum diskusi online. Yang kedua, tidak bisa menggunakan equation dengan secara langsung, di mana dari soal matematika maupun jawabannya sangat memerlukan adanya equation
atau simbol matematik. Yang keempat yaitu platform yang digunakan untuk ujian harian selain Google Form ya. Menurut Gigne pada Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 2010, media pembelajaran yaitu beragam jenis bagian yang ada pada lingkungan siswa yang bisa merangsang dalam sebuah proses belajar. Sedangkan menurut Brick dalam Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 2010 berpendapat bahwa media pembelajaran merupakan benda nyata yang digunakan dalam penyajian informasi dan mendorong siswa dalam proses belajar. Contohnya seperti video, buku, animasi, dan film bingkai. Di zaman yang serba canggih ini, mulai banyak dikembangkan produk dan layanan digital pada sebuah sistem yang berbasis online untuk menjawab atau merespon tindakan bagi pengguna atau user dengan menyajikan teks, video animasi, gambar bergerak, audio, dan video game. Berikut beberapa contoh media pembelajaran untuk pengembangan ujian harian berbasis online. Yang pertama ada Quizizz, yang kedua ada Desmos, yang ketiga ada Kahoot. Kita akan bahas yang pertama dulu yaitu Quizizz. Quizizz dideskripsikan sebagai sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas Anda misalnya saja untuk penilaian formatif. Quizizz adalah aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas multi pemain ke ruang kelas dan membuatnya di kelas latihan interaktif dan menyenangkan. Tidak seperti aplikasi pendidikan lainnya, Quizizz memiliki karakteristik permainan seperti avatar, tema, meme, dan musik penghibur dalam proses pembelajaran. Quizizz juga memungkinkan peserta didik untuk saling bersaing dan memotivasi mereka belajar. Peserta didik mengambil kuis pada saat yang sama di kelas dan melihat peringkat langsung mereka di papan peringkat. Kelebihan dari Quizizz yang pertama, bagi guru atau pendidik, memudahkan dalam membuat soal. Yang kedua, ketika siswa menjawab soal atau kuis dengan benar, setelah itu akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam satu soal. Juga mendapatkan ranking atau peringkat beberapa dalam menjawab kuis tersebut. Bila mana siswa menjawab kuis tersebut salah, maka akan muncul jawaban yang benar, guna koreksi mandiri bagi siswa. Ketika telah dinyatakan selesai mengerjakan kuis, pada sesi akhir atau penutup, sebelumnya akan ditampilkan review question guna mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Yang kelima, dalam mengerjakan kuis, setiap siswa mendapatkan soal kuis yang berbeda-beda karena telah diacak secara otomatis sehingga meminimalisir kekurangan. Kekurangan dari Quizizz yang pertama, jaringan atau internet yang sewaktu-waktu bermasalah. Yang kedua, ketika mengerjakan, siswa dapat membuka tab baru. Itu artinya siswa bisa masuk dengan mudah menggunakan aplikasi lain untuk mencari jawaban. Yang ketiga, dalam permasalahan waktu, siswa yang mulanya bisa mendapatkan peringkat ke atas memiliki kemungkinan penurunan peringkat dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat. Yang keempat, akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan bila siswa terlambat bergabung. Aplikasi yang kedua ada Desmos. Desmos merupakan salah satu alat penilaian pembelajaran berbasis online yang digunakan pada aktivitas kuis. Penggunaan Desmos oleh siswa dianggap dapat memberikan refleks pemahaman secara cepat dengan pemberian feedback berupa jawaban benar dan salah yang langsung muncul setelah siswa selesai mengerjakan kuis. Hal ini membantu siswa untuk segera memperbaiki kekeliruan konsep dan kesalahan pengetahuannya yang teridentifikasi selama kuis. Kelebihan dari Desmos yang pertama, memberikan kemudahan karena tidak perlu melakukan login email. Yang kedua, tersedia banyak opsi jenis tes sesuai karakter materi ajar. Yang ketiga, meminimalisir kecurangan karena susunan soal dapat didesain secara acak. Dan yang keempat, tampilan hasil tes yang mendetail meliputi soal yang paling banyak dijawab benar, soal yang paling banyak dijawab salah, rincian jawaban benar dan salah per siswa, serta data statistik rata-rata skor kelas, waktu pengerjaan, dan presentasi kelulusan. Kekurangan dari Desmos yang pertama, soal terbatas hanya 50 soal.
Yang kedua, peserta tes terbatas 100 siswa. Jika ingin lebih dari 100 siswa, ada cara dibagi dengan dua cara. Yang pertama, dibagi dua sesi. Setelah sesi 1 selesai, hasilnya di-download, lalu di-delete, baru dibuka sesi kedua. Yang kedua, dibagi dua kelompok dan digandakan nama tesnya. Yang ketiga, jika lupa password atau email, soal tidak ada fasilitas bantuan lupa password. Yang ketiga ada Kahoot. Kahoot adalah media pembelajaran online berbasis pertanyaan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mengevaluasi hasil proses belajar siswa, mengulang kembali materi pelajaran, dan merangsang minat siswa untuk melakukan diskusi, baik secara kelompok maupun secara klasikal tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Kahoot. Kahoot merupakan salah satu platform pembelajaran berbasis game gratis dan menyenangkan untuk belajar serta pengembangan learning object atau materi pembelajaran yang dapat disesuaikan oleh pengguna. Kelebihan dari Kahoot yang pertama, bentuk aplikasinya berupa kuis online yang mengandung unsur persaingan karena hasil kuis dapat langsung dilihat di layar kelas sehingga dapat dijadikan motivasi belajar siswa untuk memperoleh poin, serta dapat digunakan melalui berbagai media seperti komputer, laptop, tablet, dan Android. Yang kedua, peserta didik menjadi termotivasi dalam belajar. Hal ini dapat dilihat dari antusias mereka dalam menjawab setiap butir pertanyaan melalui aplikasi Kahoot ini. Yang ketiga, meminimalisir contek-mencontek dalam sebuah evaluasi karena waktu telah ditentukan sehingga peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk membuka yang lain dan tidak sempat untuk bertanya kiri kanan. Yang keempat, hasil evaluasi akan langsung terekam oleh aplikasi Kahoot ini. Hal ini tentunya mempermudah guru dalam mengevaluasi dan memberi nilai. Kekurangan dari Kahoot yaitu penggunaan jaringan yang harus stabil. Jika tidak, maka akan terputus koneksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.